أحد كواكب على أحمد خير راكبا لا جاري هذا حديث باسم الحبائب فهذا شكر أعطى وسالت من مدامعها سحائي ومالت للحمى طربا وحتى إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله فقائد شوقها للأيجاد قد مطرب كما آمن وإلا فإنك في طريق الحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Mandiraja, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan Bapak Bupati Pemalang saya hormati. Kepada beliau Sohibul Khol Romo Ki Haji Isa Kaprawi yang saya muliakan dan yang saya hormati. Wabil khusus kepada beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA dari Jakarta. Salah satunya adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di lokasi Pondok Pesantren Nurul Jinan dalam rangka memperingati haul yang ke-33 almarhum al-mahfurlah Kiai Hasan Kaprawi. Mengingat waktu yang sudah cukup siang, marilah acara pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiyah wa kulli niyatin salihah
wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mendengar acara yang kedua adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, para asatid, wabil khusus panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA dari Jakarta, panjenenganipun Gus Nanda Afif dari Kabupaten Pemalang yang selalu saya nantikan barokah ilmunipun. Yang saya hormati pengurus cabang NU Kabupaten Pemalang, dan yang saya hormati pengurus NU MWC Kecamatan Moga beserta jajarannya, dan yang saya hormati segenap pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mandiraja beserta jajarannya, yang saya hormati pengurus NU Ranting Mandiraja baik Suriah maupun Tanfidiahnya, Banom-banom Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu IPBNU Ranting Mandiraja, yang saya hormati PAC Pagar Nusa Kecamatan Moga, dan wabil khusus yang saya hormati beliau Akhinal Karim Romo Kiai Haji Isa Kaprawi selaku Sohibul Hol, dan tidak ketinggalan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara pengajian umum dalam rangka haul almarhum almaghfurlah Kiai Hasan Kaprawi yang ke-33. Mudah-mudahan
perkumpulan kita pada siang hari ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, di sini saya selaku panitia yang pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dari bapak-bapak ibu sekalian untuk memeriahkan acara haul Abah Kulo yang ini puniko Al-Maghfurlah Kiai Hasan Kaprawi ke-33. Mudah-mudahan keringanan langkah panjenengan sedoyo badhe tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta mensukseskan rangkaian acara haul pada tahun ini, baik mulai dari tahlil akbar di makom almarhum, dilanjut istighosah kubro, terus dilanjut pada hari ini acara inti yaitu pengajian umum. Kami dari panitia tidak dapat membalas apa-apa. Mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan dari panjenengan sedoyo dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, apabila kami dari panitia dalam menyiapkan tempat maupun pasobatan yang lainnya masih banyak kekurangan, kami sekali lagi atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz yang senantiasa kita nantikan fatwa dan nasihatnya, yang saya hormati jajaran Forkopimda, moga Pak dan Nabil atau yang mewakili Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati pengurus NU Kabupaten Pemalang, beliau Ustadz Subhan, saudara saya dan penunjuk jalan saya dulu waktu di Kebun Dalem. Kemudian jajaran pemerintah desa Mandiraja, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, pengurus MWC NU Kecamatan Moga beserta jajaran dan panung-panungnya, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Mandiraja, serta hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, ini musimnya musim penghujan. Di desa tetangga, terutama di Desa Pelakaran, ini ada musibah tanah longsor. Musibah longsor ini adalah salah satu yang bisa terjadi ketika musim hujan. Musibah yang lain adalah biasanya apa? Pohon tumbang. Kemudian ada lagi nek Mandiraja tidak banjir mboten nggih. Wilayah Moga tak insya Allah mboten. Kula mboten saged bayangke nek Moga banjir teng andhap atus napa nggih. Jadi musibah-musibah niki saged diantisipasi. Yang pertama terkait dengan pepohonan. Apabila ada pohon-pohon yang sekiranya usianya sudah lapuk, minta tolong untuk dirimbas atau ditebang. Kalau misalnya berada di dekat dengan jalur listrik, bisa minta atau berkoordinasi dengan PLN. Ampun ditebang piyambak nggih, nek wonten kabel listrik nggih. Masalahnya nawa itu men selamat, bukan boten selamat, nggih. Kemudian yang menjadi permasalahan kita akhir-akhir ini adalah masalah sampah. Kami minta kita semua tentu tidak berharap di Moga ini juga masalah sampah berlarut-larut. Kalau di wilayah Mandiraja sih saya yakin tertib semua nggih. Bucal sampahnya kalau tentang sembarangan nggih. Alhamdulillah.
Harapan kita dari pemerintah mudah-mudahan sampah selesai di wilayah desa. Oke. Kalau wilayah Moga hanya mungkin beberapa desa yang menghasilkan sampah yang istilahnya berlebihan. Ini sedang kita usahakan biar di wilayah Moga ini minimal ada TPST atau mungkin nanti bisa meningkat ke TPS 3R. Membuang sampah sembarangan, karena kalau membuang sampah sembarangan tentu yang bisa berakibat fatal adalah yang pertama banjir karena nutup selokan, gitu. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan penyakit sing usum teng musim hujan apa Bapak Ibu? Pilek, gatel, patuk-patuk. Mudah-mudahan kita semua dengan berusaha terutama membuang sampah tidak sembarangan, penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita yang timbul karena sampah bisa diminimalisir. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dari jajaran pemerintah tentu menyambut baik dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan berkesinambungan secara terus-menerus. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memperingati haul, ini adalah sunnahnya ulama yang bersumber tentu dari sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa haul itu bentuk dari kesedihan kita terhadap wafatnya ulama yang menjadi warasatul anbiya. Para ulama ngendikane malam yahzan fi mautil ulama bahwa munafik, bahwa menawi kula panjenengan kok menawi wonten ulama mboten sedo tilar dunia, kok mboten ngraos sedih, niki jangan-jangan teng ati kula niku mboten remen kalih ilmu-ilmune ulama, tidak remen kalih risalah yang dipun bekto kalih ulama. Kemudian ada sebuah hadis yang kalau panjenengan pada mengingat bahwa la mautu alimin aisaru min mauti qabilatin, bahwa pecahnya yang alim satu saja itu lebih berat daripada pecahnya satu kabilah. Artinya betapa beratnya ketika kita ditinggal satu orang alim di muka bumi ini. Kiai Hasan Kaprawi sebagai panutan kita yang 33 tahun lalu telah mendahului kita sangat membekas di hati kita sebagai pelopor, sebagai orang yang membawa risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan TNI Polri yang sekarang menjaga kedaulatan NKRI itu bersumber pada dua matra besar agama yang di bawah komando ulama, yaitu Sabilillah dan Hizbullah. Pada waktu itu siapa yang megang Hizbullah dan Sabilillah adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kalau beliau pada waktu itu menggerakkan pasukannya itu untuk merebut NKRI tentunya mudah sekali, tetapi beliau tidak mau, karena beliau berpegangan pada daunnya para ulama pada tahun 1936 bahwa negara Indonesia yang akan didirikan oleh pada tahun 1945 adalah Darussalam, atau adalah negara kebersamaan dan keselamatan. Khidmah-khidmah kemasyarakatan untuk membantu pemerintahan tentunya untuk bersama-sama berkhidmah kepada umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun, nyuwun sewu, nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun tumbung ulang langkungnya wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat bunge.
cuaca boleh mendung tapi hati harus cerah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyatihi kafah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratil muhtaromin, masyaykhina al-kubara wal ulama al-afadil, para penispuh, para alim, habaib, para ustadz, ustazah, pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun dari kepolisian, pengurus NU di tingkat cabang, kecamatan, ranting, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Para bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Alhamdulillah siang punika kawula panjenengan saged kekempalan kangge ngrawuhi acara pengajian umum dalam rangka haul yang ketiga almarhum almarhumlah Romo Kiai Hasan Kaprawi. Mugi-mugi kawula panjenengan badhe pikantuk barokah di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wabil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, ranten 5 tahun kula mboten nyambut, jadi kayung kangen. Kula mboten badhe nerangaken masalah hol, mangke wonten mubale sing nerangaken nggih, mangke ndarani dipitaduri dewek ngoten nggih. Kula namung sekedar badhe ngaturaken sebuah pertanyaan tentang Romo Kiai Hasan Kaprawi. Siapa beliau Romo Kiai Hasan Kaprawi? Mungkin angger tiyang Mandiraja hampir semuanya sudah hafal. Nggih. Bagaimana kiprah beliau di Mandiraja khususnya, bagaimana kehidupan beliau dalam segala hal, aspek kehidupannya mungkin sampun hafal. Tapi bagi yang luar Mandiraja butuh penjelasan. Beliau dilahirkan di Mandiraja pada tahun 1935 dan wafat pada tahun 1992. Berarti beliau meninggal dalam yuswa 57 tahun. Tasih enem nggih. Kalih kula anake wis tua kula. Bapak karo anak tua anak. Bapak kula 50 pinten 7, kula seniki pun 3, berarti pun sepuh kula. Pendungane ben kula umur panjang ya. Lajeng beliau niki dilahirkan dari atau Kaprawi atau sinoniku Hasan Kaprawi bin Mbah Husnan. Mbah Husnan bin Mbah Sutar alias Ali, terkenale Sutar, nami asline Ali. Lajeng bin Mbah Dayat. Mbah Dayat niku nami asline Sulaiman, seorang pejuang dari Cirebon, angsal keturunan Mandiraja namine Mbah Munah. Makome wonten teng Mandiraja Mbah Dayat. Lajeng bin Mbah Murud. Mbah Murud niku yang Tegal, artinya makome wonten ing Tegal. Bin Mbah Samlawi. Bin Mbah Samlawi, lajeng bin Mbah Mujab. Bin Mbah Amir wonten Batu Ampar Madura. Ini beliau saya ambil silsilahnya dari seorang kiai di Randu Dongkal yang kebetulan silsilahnya sama. Beliau mengatakan bahwa ini silsilahnya Mbah Hasan Kaprawi, cuman nggak dicatat. Mbok kue kiai, mbok kue habib, mbok siapa sih, penting dicatat mbah terus niku mawon. Nggih. Lajeng sebagai putranya pun terus terang kula dereng saged niru kehidupan beliau, baik dalam akhlaknya maupun ibadahnya kula dereng saged. Salah satu kenangan sing taksih teng pikiran kula niki pada tahun 1999.
Kula umure nembe 7 tahun. Sekedhik nggih, iki kenangan kula kali bapak kula salah satunya ngaten. Kula umur 7 tahun dijak sowan ngene Mbah Nur. Biasa niku tiap Jumat Kliwon niku karena saking akrabe. Kula mriko ajeng biasa Mbah Kesi Isa di pos mun-munane ben besok dadi kiai. Iku pun biasa. Mulane lamun kula di masyarakat diundang kiai dudu karena alim, nyuwun sewu dudu karena alim. Tapi karena dongane bapak lan Mbah Nur. Dudu karena alim. Buktine akeh wong alim ora diundang. Dudu karena putrane kiai. Akeh putrane kiai ora dadi kiai. Jadi hanya kebetulan. Mulane kula wangsul sing pondok ora diundang ustaz ora Pak, langsung kiai. Wong pinter ngaji mbok ora, mbok apa tetep diundang kiai. Niku diantarane ngaten. Lajeng bapak kula matur, Mbah, niki si Isa badhe sunat. Mangke Mbah Nur rawuh teng mriku ngene kula. Ya wis, insyaallah aku manah. Ngene niriki si Isa sunah. Tapi anak Sarah Dewi nopo Mbah mungko dunge sunat ora kena sepek kerah. Ora kena sepek kerah. Nggih pun Mbah. Akhirnya kula sunat memang ora sepek kerah. Bareng satu ketiga beliau itu buatan mengatakan mrikine kapan mboten. Nek mboten lepat terjadi pada hari Rebo, seperti hari Rebo ini, Rebo Kliwon. Bapak kula niku nyuwun sewu kula mboten ngundang abah, tapi bapak. Karena bapak kula niku saking tawadhuke ora gelem diundang abah. Bapak dhewe sing biasa aja diundang abah. Bapak kula badhe teng masjid subuh-subuh biasa mekto damar patromas menjelang subuh kali baterai. Warung pangkatan masjid tengah jengeng masjid, teng srambine masjid niku wonten macan gedene luar biasa. Kembang asem, nggih, gedene luar biasa. Sing heran bapakne biasanya nggak wong weruh macan kan gede nggih. Bapakne kuwi mboten medhos-medhos napa, mandeg terus wis kene tinggal subuh, balik mana balik. Mbok kula ngidul macane. Jadi bapak kula sholat nyugunan nopo dalam patromas wangsuliyin kondur wonten griya subuh pangkat pengetundi masjid jamaah. Berjamaah kondur wonten griya niku kaget ningarep omah ki anak wong anak ireng-ireng apa jebule Mbah Nur. Teng ngriku Mbah Nur sawe kelinggih teng kursi. Oh Mbah Nur nggih. Aku Mbah Nur akhirnya mlebet. Bareng mlebet kendahan mboten kurun. Aku wis 11 tahun ora manah. Mlebet, dereng tiang-tiang mriku pada nyuwun punya kata. Lah bapak kula matur, Mbah, wau wonten macan teng masjid. Oh, kuwe macan sing nunggi. Ngendikane Mbah Nur. Akhirnya tengeriku kemungkinan 1-2 jam bekto tempe nggih, bekto nggih mesti isa engko sunat aku gawe tempe. Papane kula nganyang, dongi iwak bae Mbah niku biasa. Ora ke tempe bae. Akhirnya dibekto Mbah Nur kondur teater mboten purun. Mboten purun, begitu kula sunat mboten sepekeran, ada yang aneh. Tempe niku disikut orang teng-teng. Coba. Kula mboten ngertos niku karomahe Mbah Nur napa maunahe bapak kula mboten ngertos. Yang jelas dua orang ini akrab sing luar biasa. Jadi kula ngerti cak mriku, bapak kula ngerti nen duit sing isor aja Mbah dhuwur bae sing gede-gede niku pun biasa. Kula terserang kula dereng saged niru kali bapak kula. Selama 5 tahun saya sakit, beliau datang 2 kali. Ngendikane cuman sa mat kon sing sa
bar aja jengkel. 2 kali rawuh lagi, Mat, undangi amat bukan duduk isa gitu, Mat, kon sing sabar aja jengkel. Hanya itu. Alhamdulillah dongane wong akeh dinten iki kula paringi sehat. Mugi-mugi sehat terus nggih. Mugi-mugi sehat terus. Iku sekedar kenangan kula mangke angger disebutaken kenangan sing akeh kesuwen iki Mas Gus Nandang pun siap nggih. Kula namung sekedar iku monggo kula panjenengan teng majelis-majelis haul sing mantep mugi-mugi pikantuk barokahipun. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allah matur nuwun kepada siapapun dan dari manapun yang telah mendukung dan memberikan sumbangan atas terselenggaranya haul yang ketiga-tiga ini, baik berupa doa, pikiran, material atau apapun. Saya dari keluarga mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas yang berlipat ganda di dunia dan kelak di alam baka. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin tempatnya medan sesek nggih. Medan sesek karena memang wong lanang seni sing sesek Bu. Medan sesek nyuwun sewu termasuk teman-teman saya di SMP Moga 77 ini mboten ketungan tempat akhirnya ngelebet niku wau kanca-kanca alumni biyen teng SMP. Kula pangling lawas ora ketemu tak arani kula tok sing wis tuwa jebule wis pada bae. Kalau kadang-kadang kalau penyakitan nganti gering temen, kalau ngaca sih, ya Allah gering temen isin banget tuh. Barang itu jebule sing gering orang yang tok liane nah pada, yang wis kuat temen jebule sing liane nah wis pada. Iki yang Allah aturaken mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau sudah hampir-hampir semanten atur kawula wal afu minkum wallahul muwaffiq wal mu'in wa bihi nahtadi wa nasta'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Sedayanipun dzurriyyah panjenenganipun almarhum almaghfurullah Simbah Ki Haji Hasan Kafrawi. Sedaya putu-putunipun, cucu cicitipun sedaya mugi-mugi pikantuk sehat walafiat. Allahumma berkah dunia, berkah akhirate, amin ya robbal. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati PCNU Kabupaten Pemalang panjenenganipun Gus Abu Jahuruddin Bahri. Wonten Ki Subhan sedayanipun MWC, jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama Suriah Tanfidiyah, Fatayat Muslimat Ibnu IBBNU Ansorban serta Nusa tanpa terkecuali. Juga tidak ketinggalan pula panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj yang alhamdulillah sekedap malih rawuh ajeng maringi ilmu dateng awak kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami wangsul saking panggenan mriki pikantuk barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma. Seorang kiai niku mboten mati, nyatane napa bisa ngundang yang sampean kabeh tekan kene. Nggih napa mboten? Bahkan bisa pedagang pirang-pirang. Ini bukti. Kalau ada orang yang mengatakan mohon maaf setiap orang itu mati betul tapi jasad yang pindah. Maka dipun dawuhaken dening Gusti Allah teng gene Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Aja pisan-pisan yang sampean kabeh ngrasa orang yang berjuang di jalannya Allah. Mikrone ulama kiai wong sing duwe ilmu ketika mohon maaf dipun takdiraken dening Gusti Allah sampun sumari wonten alam kubur niki namung jasad tapi ruhnya masih bisa menghantarkan kula panjenengan sami. Buktine napa? Siang niki kula panjenengan sami saged pinarang mriki menika wujud daripada roh almarhum almaghfurullah Simbah Hasan Kafrawi menika taksih urip, amin Allahumma. Matur suwun, kayang warungnya tekan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu
fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Cari Gusti Allah, walau anna ahlal qura lan lamun satemene penduduk pira-pira desa sifate ahlal qura amanu kang pada iman sapa ahlal qura wa taqawlan pada wedi marang Allah sapa ahlal qura. Seandainya penduduk desa, wong desa kaya terdiri dari satu kelurahan anak RT ini, anak RW ini, ada satu kepala keluarga tercatat dalam satu kakak. Wong satu desa ini gelem iman kali Gusti Allah. Jajal tertakon bapane iman apa mboten bakal Gusti Allah. Iman apa mboten? Lamun nyong sampean kabeh iman ki jenengan dugi mriki yakin nggih dengan angsal berkah sing dikholi nggih. Yakin nggih. Iki durung cerita masalah wong mati, Pak. Wonten kitab namanya kitab Yun Sewu, kitab sing nerangaken tentang masalah kematian seorang ulama karya Syekh Alawi Muhammad Al-Malik Al-Hasan Mekah. Ketika kula jenengan sami pengen berkah siji kudu iman. Iman iku maknane mantep nyong sampeyan kabeh ora bakal bisa iman lamun orang ngaji karo kiai, Pak. Kenapa? Karena di Indonesia terjadinya ketika agama Islam ini semakin kuat, rata-rata sing gelem nyebarna Islam niku para wali kekasih Allah, para ulama, para kiai. Nyong sampean kabeh ora bisa duwe iman, ora bisa duwe kemantepan, tidak bisa punya keyakinan seandainya nyong sampean kabeh ora gelem ngaji karo kiai. Nggih napa mboten? Lah tapi nyun sewu tak takon ibu-ibune kira-kira jengkong dodok ning ngarepe TV sejam karo ngaji ning ngarepe kiai sejam kira-kira kuat dodok ngaji napa nonton TV? Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Nang kene ya pada bae ya Bu ya. Bapakne ya Pak sami Pak. Apa maning lagi pas minton apa tinju ya Pak ya. Tanggane nyong Pak, ki tanggane nyong nyun sewu nonton tinju isih mati Pak. Kenapa penyakit jantung? Niki bisa iman syaratnya Pak kudu ngaji karo kiai, kudu gondelan kali ulama. Wau sampun dipun terangaken kali panjenenganipun Romo Ki Haji Isa Kafrawi, jelas beliau bukan orang sembarangan. Maka ketika nyong sampean kabeh kula panjenengan sedaya mengingat jasa ulama, mengingat jasa kiai, nopo dawuh Syekh Alawi Al-Maliki, tatanazzalu alaina rahmat wa idza dzakarna manaqibal auliya awil ulama tatanazzala alaina rahmati Allah bakal medun. Niki dibeniki rahmati Allah medun, sampean yakin apa mboten? Yakin. Wonten tiyang sing taken kula wujud daripada rahmati Allah medun niku napa? Sing pertama dipun tafsiri dening para ulama, rahmat Allah badhe medun niku tergantung nopo sing dipun hajati dateng awak nyong sampeyan kabeh. Lamun sing pada teka mene lagi kakek utang, berkat rahmati Allah medun ya muga-muga utange lunas Allahumma. Ayo kami ini banter pisan. Niki orang-orang Wahabi wong sing ora seneng NU ora percaya Pak hal yang semacam ini. Tapi kula yakin berkahipun Mbah Maimun Zubair di makomaken wonten makla yang tadinya orang tidak boleh ziarah ke makom makla, tidak boleh baca dodok Fatihah di makom makla. Begitu sakniki berkah keramat asarus sholihin Mbah Maimun Zubair, makla dibuka dengan begitu lebar. Lamun pan ziarah ning makla jenengan matur mawon kali senjaga kuburan Syekh Maimun Zubair diantar Pak. Niki berkah wong soleh. Kemien mboten angsal. Kemudian tidak boleh karena apa? Mekah Madinah kulluhum wahabiyun, kabeh isine wong Wahabi. Niki makanya yang sampeyan kabeh kudu yakin berkah ulama sholihin, berkah para kekasih Gusti Allah mesti wonten dan pasti akan membuahkan hasil. Amin Allahumma. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'th wa naqum. Ashab al-fadilah, fadilatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, ashab al-madaris, al-mukarram Hadratus Syekh Haji Isa Kafrawi,
a'azzahu wa bi'izzih wa qala baqa'ah, Kiai Afif dari Pemalang, akramahullah bikaromih. Ketua PCNU Gus Fahri, Ketua Syuriah Kiai Soleh, akramahullah bikaromih. Sahabat saya Kiai Syafi'i, Kiai apa calon Kiai ya? Apa hampir Kiai? Pengurus MWC, ini siapa? Habib Tariq Al-Nawar, Nawarullah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zimalai abnai wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah saya bisa nyampe ke desa Mandiri aja, kecamatan Moga, dalam rangka dzikro wafatil maghfurlah wal marhum Kiai Haji Kafrawi rahimahullah ma'adahu fi maqadis sidqin inda malikil muqtadir. Melihat masyarakat Moga yang segini banyaknya menghadiri acara pengajian haul, ini berarti kita ini kaya. Nahnul aghniya walasna fuqara. Kita ini kaya, tidak miskin. Kaya apa? Bukan kaya duit, bukan subi duit, tapi kita memiliki as-sarawatil ijtimaiyah, kapital sosial, modal masyarakat. Ini luar biasa kekayaannya Kiai Kafrawi atau Kiai NU lah. Orang lain, kelompok lain belum tentu bisa mengumpulkan orang banyak segini tanpa didorong-dorong, tanpa dijemput, tanpa dibayar. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada siang hari sini diperintah apa tidak? Dibayar? Nggak sampai duit malah. Kenapa? Karena menunjukkan kita masih solid, kita masih bersatu sebagai kekayaan masyarakat. Negara sebesar apapun harus mempunyai kekuatan masyarakat, tidak hanya kekuatan partai politik. Kalau partai politik orientasinya pasti ya politik. Orang politik kan ditulis dengan huruf Arab, fa waw lam ya ta kaf politik. Tapi kalau baca orang Arab, bacanya fa wallaituka, saya bohongi kamu. Orang Arab baca orang Arab, orang kita politik, orang Arab baca fa wallaituka, saya tipu kamu. Jadi kalau politik targetnya kekuasaan. Kadang-kadang kata apik ternyata jahat. Kelihatannya akan memberikan harapan, ternyata mengecewakan. Itu politik. Tapi kalau kekuatan masyarakat, kekuatannya tidak bisa dimanipulasi. Nyata betul. Real. Namanya kekuatan civil society. Al-Quwwatul Madaniyah Al-Istimaiyah. Ini pengurus NU terutama dan para kiai-kiai harus memelihara. Tidak boleh ada yang menyimpang atau keluar, dan harus anak cucunya juga kita pelihara. Contoh, santri sini, pesantren namanya pesantren Nurul Jinan, saumpama 100 saumpama taat pada kiainya, punya ayah, punya ibu, berarti berapa? 300. Punya istri, punya mertua, bapak, mertua ibu, berapa sudah? 900. Dan nanti akan ikut taat pada Kiai Aisyah sudah 900.
dari satu anak. Paham tidak? Jadi inilah kekuatan kita, kekuatan masyarakat, bukan kekuatan politik yang harus kita pelihara, harus kita bimbing, harus kita arahkan dan diberi wawasan-wawasan agar mempunyai tujuan yang mulia. Nah, ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran, idhar, idgham, biguna, biguna, ikhfa, iqlab, qalqalah, madazim, majaiz, maqabi'i. Tanya orang Kristen, Romo, pendeta, ada nggak ilmu cara baca Bible surat Pasek? Nggak ada. Hanya di Islam ada ilmu tajwid. Cara membaca Al-Quran, kalau begitu salah. Tanya pada agama lain, agama Buddha, Hindu, benar-benar. Nah, ada cara, metode membaca kitab suci, menghafal Gita, Rigveda, Upanishad, nggak ada. Hanya di Islam punya ilmu memperbaiki baca Al-Quran. Di Islam pun hanya pesantren yang masih melihara bacaan. Maka pesantren walaupun modern kayak apa, harus ada ngaji Al-Quran face to face, wajahan biwajhin. Guru murid satu-satu pada gurunya. Gak bisa kalau hanya ustaz baca tirukan ya, baca itu tirukan ya, gak bisa. Enggak, gagal itu. Harus satu-satu santri ngaji Quran. Paham betul? Kalau ingin benar-benar bisa baca Quran. Yang ngarang ilmu tajwid adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sehingga titik tulisan Quran, batik sini sor, tadi orang dua, saya terus dan seterusnya. Tadi nggak ada itu. Kenapa? Karena sahabat tidak butuh tulisan. Kenapa? Semua sahabat Rasulullah hufaz Al-Quran. Butuh tulisan. Kalau jenengan pulau apal kulhu, apal falak, apal annas, pulau butuh tulisan. Betul. Jangan apal kulhu kan? Butuh tulisan orang. Siapa langsung butuh tulisan? Nah, zaman sahabat gak ada orang nulis Quran, gak ada dari kecil. Tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran 30 juz. Betul. Sebagian sahabat punya Yasin, punya tulisan Kahfi, kalau punya tulisan Baqarah, itu pun tulisannya tidak sempurna, titik nggak ada. Kalau nggak ada, beliau fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman, nggak bisa baca saya, nggak bisa baca. Untuk taruh aja saya simpan. Sudah ngerti tentang ayat Quran, kata Mas Syafi'i kepada gubernur suratnya, belum cukup, harus hadis. Kenapa? Karena ini contoh satu aja, contoh baru sholat. Quran perintah sholat sampai 62 kali di Quran itu. Aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimuna sholat, aqimus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa, berapa kali sholat sehari semalam. Betul Quran. Ayo kita betul. Angger jangan jawab ono baca Quran berarti. Macamnya kulhu falak nas, alif lam mim kursi, la ilaha illallah tahlil berkat. Ayo penting, berkat penting. Nusewu. Bapak saya itu almarhum gak ada anak limo, anak kabeh. Alhamdulillah. Ya orang bodoh-bodoh banget lah. Kakang kula Ki Ja'far almarhum ketua ulama Cirebon. Ya, mau coba mungkin mau Alfiyah ngajarnya itu. Adik kula Mustafa Akil, kalau sudah PBNU Menteri Mbah Mun. Adik ketiga, ya sama seperti kakak saya, ngajar Fatul Mu'in, Fatul Qarin. Adik paling kecil Kuala Al-Azhar Mesir. Kurang loro, ya lumayan lah. Loro jarang kiai yang anak jadi semua jarang. Saya pikir kenapa ya ayah saya tuh punya anak 5, lumayan semua. Saya sendiri punya anak 4 yang lumayan cuma nomor 3. Dokter, ada di Google ada, nama anak saya ada di Google sudah terkenal. Dr. Rehab Said Akil, psikolog Islam, lulusan
Universitas Islam Nasional Malaysia, Bandung. Saya pikir kenapa ya tidak gampang buat anak jadi semua. Tapi ini 5 anak saya, ayah saya lumayan semua. Oh, terpikir-pikir karena diberi makan berkat. Tenang, saya setuju. Ayah saya kalau datang dari undangan bawa berkat istimewa. Kepala kambing separuh betul. Ada telurnya, ada dagingnya, ada ayam yang multi gizi lah. Dimakan anak-anaknya, ya Allah. Daripada anak kasih makan markup proyek, daripada manipulasi anggaran, daripada melipat gandakan anggaran proyek fiktif, pasti anaknya narkoba bukan. Paham kan? Yang narkoba itu kurang ajar kita, makanya anak kurang ajar. Jadi gue kasih makan tahlilan, berkat tahlilan insya Allah. Di Quran berterwonten sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berterwonten segitu pentingnya sholat. Wonten neten hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran berterwonten, hadis wonten, diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka kalau nggak pakai hadis, kita tidak tahu berapa kali sholat dan berapa apa namanya. Kalau hanya pegang Quran, paham betul? Woi, us ngerti Quran, ngerti hadis. Kata Syafi'i, belum cukup gubernur. Akal nggak dipakai, coba. Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan mana apa? Mana raja lah, akal mas papa, akal ulama, akal harus dipakai, harus dalam syariat Islam. Akal ada 2, akal rame-rame, ulama rame-rame menghasilkan keputusan, namanya ijma, konsensus. Contoh, apa arti ijma? Apa arti ijma? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukunya sholat itu las, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, al-qiyam liman istata'a, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumanina, i'tidal, dan seterusnya, itu las rukunya sholat itu. Itu hasil konsensus para ulama. Paham betul? Quran betul-betul, rukunya sholat itu las, betul-betul. Hadis betul-betul. Itu akal ulama. Tapi akal apa namanya? Akal rame-rame, kolektif. Paham betul? Jadi kalau nggak ikut ijma ulama, kita nggak tahu rukunya sholat. Kalau ada orang sholatnya baik, kita tanya, mas sholatnya baik sekali, rukunya, sujudnya, takbirnya, belajar dari mana mas? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi bohong, wallahi. Ada orang bisa sholat bagus, belajar langsung dari Quran dan hadis, demi Allah bohong. Yang benar, saya belajar dari bapak belajar dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya. Mentok nangguannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dari gurunya Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, afqahu sahabat yang paling ahli fikih, itu namanya sahabat Zaid bin Thabit. Paham betul? Jadi kalau kita tidak ikut ijma ulama, gak tahu rukunya sholat. Oh. Yang kedua, akal ulama dewe-dewe, individual. Namanya qiyas. Apa namanya? Ada 9 qiyas itu. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Akan terangkan 2 saja. 7 nanti kalau selagi. 1, burhani. Hukumnya narkoba, iya. Hukum apa? Sabu-sabu, narkoba, kokain, heroin, apa hukumnya? Halal apa haram? Quran mantan? Udah mungkin haram. Harus pakai kias.
analogi. Namanya kias burhani. Kias apa? Hada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamar, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamar itu haram kata Quran. Quran khamar haram. Wa kullu khamrin haram, setiap khamar itu haram, ini namanya qaul syarih, legal statement. Maka konklusinya fahada haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Kalian paham orang ini? Kias aulawi, nempelen ayah ibu kayaknya betul. Quran betul melarang, kan melarang. Quran betul melarang Quran, kok sama melarang? Di Quran yang ada yang dilarang, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma, kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, tempeleng aja langsung. Kayak ini betul. Kok betul bi? Quran yang melarang cuma bentak-bentak kalau ngomong kasar. Pakai kias aulawi namanya. Ya kalau orang nggak pakai kias nggak bisa hukumin. Kalau bentak saja tidak boleh, kalau ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempelen fabil aula, lebih-lebih namanya kias aula. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Ya, dilarang mendekati. Yang dilarang mendekati zina, dosa. Zinanya? Jawab, zinanya? Lebih-lebih. Jadi gitu loh. Mendekati aja haram, mendekati aja haram. Zinanya? Namanya kias aulawi. Paham betul. Berdua kias ini. Masih 7 opsi lagi ya. Aulawi dan burhani. Wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darri ma'sumin musliman kana aw ghayra muslim bil it'ami wal ihsa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujrati tamrin. Pasal ini menjelaskan jihad fardu kifayah minimal sekali dalam setahun. Jihad ada 4 macam. Pertama, yaitu harus mengajak masyarakat itsbatu wujudillah, ay iqamatu hujjatin diniyatin naqliyatan aw aqliyah itsbatu wujudis syari' atau syara'in al-qulubin. Dia harus mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang punya hujjah naqliyah atau aqliyah. Paham betul? Jadi beriman pada Allah, beriman pada Allah, gak ada hujjah betul, gak ada dalil argumentasi betul. Wah, boten. Kesimpulannya, Allah harus punya sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20. Nomor 1 sifat wujud di Quran betul wonten Pak. Jangan ada Quran mencoran innallaha wujud wonten. Ada. Coba. Kalau Simon Basir wonten Quran Sami'un basirun, sifat sama, sifat basar. Wonten Quran? Wonten. Alimun, bikulli syai'in alim. Wonten. Sifat ilmu. Hayyun qayyum, sifat urip, sifat haya. Wonten. Sifat kalam, takalim. Wonten. Wujud itu betul wonten. Ayo, kalau mau Quran ayo. Ora, innallaha wujud. Betul wonten. Tapi Imam Asy'ari dengan ijtihadnya menetapkan sifat Allah nomor 1, first number, nomor 1 sifat. Ya Allah, berani sekali. Yang Quran ini tahu kan? Nomor 1 sifat wujud. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini, tapi kita ini diadakan. Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30-an sampai ke Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU Palembang.
Kemenes Banten, Pandeglang, ya Abdurrahman, BDN pertama kali NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid, BDN di Bogor. Ke Cirebon, Abbas Buntet. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki. Semarang, Kiai Ridwan. Kudus, Raden Asmaul Kudus. Lasem, Mbah Maksum. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Faisal. Kiai Wahab pergi promo. Tahun semua coba, tahun 30-35. Tanpa proposal. Duitnya dewe. Saya itu, Kiai Wahab. NU Majidin ini, karena ikhlas saya Kiai Wahab dan Mbah Hashim. Yang muter-muter Kiai Wahab, yang muter-muter Kiai Wahab. Di Cirebon itu berapa kali di Cirebon? Ketemu Mbah saya Kiai Said, ketemu Kiai Sapoda Jayunangun, Aki Amin Babakan Ciwaringin. Tanpa proposal. Ya akhirat nanti, hari kiamat, ada orang bangun dari kuburan, gede dulu. Bocah didelok mukanya kopos bolong. Nabi kaget. Manusia Jibril, itu siapa Jibril? Oh, gede dulu tapi mukanya bolong, orang daging kopos. Oh, itu Muhammad, umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, dari rajin minta. Ayo, Kiai harus kaya. Kiai harus. Kiai nak kaya, kalau Kiai itu kaya, salaman umpatin dengar. Selalu dengan Dandim, Kapolda, Kapolres, dengar, udah dikul. Karena kaya. Cuma kalau Kiai marah, kemeringat. Oh, jadi satu lagi, pintar itu wajib. Kalau berilmu fali, betul ala kulli muslim. Jadi kalau gitu bodoh dosa. Pintar itu bodoh. Kenapa? Yang garap tambang-tambang itu bukan orang dalam negeri. Semua investor dari luar negeri. Kan mereka punya ilmu. Jadi orang Islam, orang NU. Alah, rebutan cuma ketua KUA ditanya. Maka pinter itu wajib, bodoh itu, pinter itu, bodoh. Alhamdulillah tidak pinter jangan. Menteri Keuangan Prancis sekarang menjadi menteri. Menteri Keuangan Prancis perempuan namanya Maria. Itu kelahiran Maroko, negara Maroko lahirnya. Amudus waktu cilik. Sekarang Menteri Keuangan negara Prancis. Perdana Menteri Belanda 2 periode 14 tahun namanya Macron, tadinya buruh pabrik sambil kuliah, sambil belajar ilmu buruh pabrik. Perdana Menteri 14 tahun bukan mustahil. Kok presiden bakal dari Moga, gak mustahil enggak. Asal pinter-pinter, paham betul. Jadi orang Islam itu orang NU pinter, kaya, menang. Siap? Ya. Jangan amin, jangan bro. Orang dua, orang beten. Orang ini harus apa? 1, pintar. 2, kaya. 3, siap beten? Siap. Oh siap. Ngambang. Ya Allah. Rahim sejarah ini. Para ulama dulu yang dakwah sampai ke sini, sampai ke Afrika juga sambil dagang, pura-puranya sambil dagang. Jadi pada saya kata tujuan dakwah. Cheng Ho dari Cina sambil dagang, dari dakwah juga menyebar Islam di sini. 7 kali Cheng Ho datang ke Nusantara. Kayak masjid di Banyuwangi, Surabaya, Gresik, Tuban, Semarang. Sambil dagang, sambil dakwah. Dakwah sambil dagang. Orang kaya berarti. Paham betul. Monggo. Mudah-mudahan masyarakat Moga dengan adanya pesantren menjadi masyarakat mutamaddin, masyarakat yang beribadah, berakhlak dan sejahtera. Pinter, sugih. Rata-rata itu masya Allah, rata-rata S1 semua muka ini. Rata-rata rumahnya 2 lantai semua. Paham betul? Pinter-pinter, sugih-sugih. Bukan doa ya. Siap dulu, siap.
Jangan sampai ada anak moga yang tidak sekolah atau tidak mondok. Dosa semuanya. Jangan sampai ada anak moga yang tidak makan atau makannya jelek. Ya. Jangan sampai ada orang moga yang malas. Dan jangan sampai ada orang moga yang terhina, terzalimi. Semuanya harus mendapatkan haknya masing-masing. Ini amanah DPR juga ini. Orang moga bodoh-bodoh, DPR yang dosa. Orang moga parah, DPR yang dosa. Orang moga terzalimi, DPR yang dosa. Kalau UPN dosanya 14 lah. Mudah-mudahan pesantren apa tadi? Nurul Jinan ala barakatillah. Yahmilu amanatullah bid'ah al-islamiyah wa ulum al-sunnah wal jamaah wa tayyib umar Kiai Isa wa umroh azza wa jalla. Mudah-mudahan pesantren Nurul Jinan benteng al-hisnul hasin, benteng yang kuat al-sunnah wal jamaah. Syukran wa dumtum bil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن والهم والغم والأمراض والأسقام أن تجعلنا فرجا ومخرجا إنا نسأل بأقواعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمن من كتابك وباسمك الأعلى ومنزل الأسمى وإشراق نور وجهك الأجلى فضلك الكريم جودك الرحيم بكلماتك التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشعر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تجدنا إلى بعد تهجموننا أم إلى من قبورنا وإلى أن نعرفك يوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي يشرق الظلمات وسلامة الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أكمل لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار. يا غني يا حميد يا مجيب يا معز يا رحيم يا ولد أغنى بحلال الحرام وبطاعتك عما تطلق عما سواك يا واسع المغفرة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.